Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang sinopsis keluarga Cemara yang dibintangi oleh ada perannya ada Abah, ada Emak, Eis dan juga Ara. Dikisahkan keluarga ini adalah keluarga yang berada atau notabene keluarga kaya. Uh, Pada saat ulang tahun Eis, Abah tidak datang karena sedang mengurus pekerjaan. Namun ternyata di pekerjaannya ini tuh Abah terkena tipu oleh saudaranya sendiri, yaitu adik iparnya sendiri. Sehingga ketika Eis ulang tahun itu datanglah orang yang menyita rumah itu, sehingga orang yang ada di rumah itu, baik itu emak, Ara dan juga Eis, disuruh keluar dan disuruh mengosongkan rumah dan juga teman-teman yang sedang merayakan ulang tahun Eis. Nah, baru pada malamnya Abah pulang dan melihat kondisi itu, dan juga ternyata Abah itu terkena tipu sehingga rumahnya itu disita, dan Abah dan keluarganya harus pindah dari Jakarta, itu pindahnya ke desa. Untuk awalnya emak berusaha untuk menghubungi keluarga-keluarganya, namun tidak ada yang merespon satupun, sehingga Abah memutuskan untuk pergi dan tinggal di desa yang di rumah warisan yang dikasih oleh kakeknya itu. Nah, pada saat sampai rumah, nah disitu Ais nyeletuk, Abah kenapa sih rumahnya nggak dijual aja? Memang kondisi keadaan rumahnya yang di desa itu kurang bagus karena mungkin tidak terurus selama bertahun-tahun. Kemudian Abah mengerahkan orang-orang untuk membersihkan rumahnya dan membetulkan rumahnya. Untuk awalnya Ais merasa tidak mau tinggal di situ dan selalu mengeluhkan pengen kembali ke Jakarta. Abah berusaha mencari pekerjaan, melamar pekerjaan ke kota, namun tidak ada satupun yang menerima kondisi Abah karena satu, umur, dan juga Abah sudah menikah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini Abah rela bekerja menjadi tukang kuli bangunan. Nah, pada saat Abah kuli bangunan ini, namun Abah mengalami insiden kecelakaan, yaitu jatuh pada saat bekerja, sehingga kakinya itu patah dan Abah tidak bisa bekerja. Karena abahnya ini sakit, emak pun mencari jalan bagaimana untuk menghidupi keluarganya, dan adalah seorang yang tukang kredit ini, si Ece nya tuh yang suka minjem uang dan mengajukan kerjasama untuk usaha barang emak, yaitu menjual opak. Nah, emak menjual opak, dan pada saat itu Ais harus membawa opaknya ke sekolah untuk berjualan. Mau tidak mau Ais pun harus melakukan itu karena untuk membantu keluarganya. Mungkin untuk awalnya Ais tidak merasa malu dengan teman-temannya. Namun temannya baik untuk merangkul Ais, sehingga Ais tidak malu lagi untuk berjualan. Singkat cerita, temannya menelpon Ais dan mengabarkan bahwa teman-temannya akan mengikuti lomba di kota dekat kampungnya Ais, tidak jauh dari kampungnya. Kemudian Ais meminta izin kepada emak akan gambar gembira itu. Dia ingin sekali bertemu dengan teman-temannya. Namun di sini Abah melarang Ais untuk bertemu dengan teman-temannya karena Ais harus mengerti bahwa kondisinya sudah berbeda. Nah, tapi Ais tetap bersikeras untuk ingin sekali bertemu dengan teman-temannya. Kemudian pada hari itu Ais tetap nekat untuk bertemu dengan temannya. Ais berjanji bahwa sebelum malam Ais sudah pulang. Namun
emak dan abahnya pun mengetahui Eis kenapa belum pulang, dan ternyata Eis tetap bersikeras menemui teman-temannya. Di sini emak dan abah sedikit kecewa akan sifat Eis yang sudah berani melawan emak dan abahnya. Kemudian Eis di sini memotong rambut. Eis pun di sini merasa kecewa dan dia memotong rambutnya. Kemudian pada pagi harinya pun Eis tidak menyapa abah dan emaknya untuk sarapan, langsung pergi ke sekolah. Dan di sekolah gurunya menanyakan bahwa kenapa rambutnya. Terus teman-temannya membela Eis sehingga teman-temannya ikut dihukum barengan. Dan pada siangnya abah dipanggil oleh guru tersebut dan ditanyakan kenapa Eis seperti ini, apakah ada masalah di keluarga ataukah lingkungan di sekitar Ais tidak mendukung, karena sebetulnya Ais ini adalah anak yang pintar dan cerdas, namun karena ada sedikit masalah dalam lingkungannya sehingga Ais di sini terjadi pemberontakan. Kemudian Abah berpikir bahwa apa yang harus Abah lakukan, dan Abah memutuskan untuk menjual rumahnya karena ingin memenuhi keinginannya Ais, yaitu pindah ke kota. Namun saat Abah akan menjual rumahnya, di sini Ara bersikeras tidak ingin pindah dari desa, dan Ais pun sadar ternyata Ais juga nyaman tinggal di desa. Kemudian Ara dan Ais ini mengambil sertifikat rumah sehingga tidak jadilah transaksi jual beli rumah tersebut. Nah, pada saat itu juga ketika tamunya sudah pulang, Abah marah akan kelakuannya Ais dan Ara. Abah marah, Abah merasa kesal bahwa ini semua gara-gara Abah, kalian susah karena Abah. Tapi Abah tidak mengajarkan untuk kurang ajar dan tidak sopan seperti itu pada orang tua. Nah, di sini semuanya paham dan menerima keadaannya dengan lapang dada, karena dengan keadaan seperti ini mereka lebih sering bertemu, apalagi dengan Abah lebih sering di rumah, makanya Ara tidak ingin pindah ke kota lagi, dan Ais pun merasakan seperti itu. Nah, pada saat esok harinya Abah memperjuangkan rumahnya untuk tidak jadi dijual, dan akhirnya disetujui dan bisa jadi untuk tidak dijual rumahnya. Dan pada saat itu juga Ais hari ulang tahunnya Ais itu melahirkan, dan Ais harus mencari bantuan orang untuk membawa emak ke rumah sakit. Kemudian pada malam harinya emaknya sudah melahirkan, dan Abah pun ke rumah sakit menjenguk emak dan Ais dan juga Ara. Emak melahirkan dengan sehat dan mereka berkumpul kembali dan tidak jadi pindah ke kota. Mau bagaimanapun keputusan Abah sekarang Ais, Ara dan juga emak menerima kondisinya, yang penting bersama-sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang sinopsis. Dapat disimpulkan dari film Rumah Cemara ini, tokoh Ais mengalami psikodinamika. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian ditentukan oleh komponen dasar, yakni ketegangan yang dialami diri seseorang itu ikut menentukan dinamika di tengah-tengah lingkungannya. Nah, dikutip, karena dalam cerita ini Ais mengalami perubahan status, yang tadinya yang orang berada, banyak uang, bisa mengikuti perkembangan zaman, bahkan masuk dalam
tim dance yang notabene orang-orang berada. Nah, di sini Ais mengalami perubahan menjadi anak yang sederhana, bahkan untuk menambah keuangan Ais harus mau membantu abah dan emaknya berjualan opak di sekolah, meski gejolak batinnya ini menolak untuk itu. Dan di sini kasusnya Ais masuk pada hukum perkembangan masa pembangkangan, karena Ais kecewa kepada abahnya yang selalu menjanji-janjikan tapi tidak pernah terpenuhi. Dan juga di sini Ais selalu bersikeras ingin kembali ke Jakarta, meski Ais tahu dan sadar bahwa abahnya itu sudah tidak punya apa-apa lagi, dan abah harus menjual rumahnya untuk memenuhi keinginan Ais kepada kolektor rumah. Dan pada saat temannya yang di kota menelpon Ais yang mengabari bahwa mereka akan mengikuti lomba dekat kampungnya Ais, namun di kotanya, Ais meminta izin ke emak dan abahnya, tapi abahnya tidak memberikan izin. Nah, di sini Ais bersikeras dan tidak mengindahkan perkataan abah dan emaknya. Ais tetap saja datang dan bertemu temannya. Setelah itu abah marah besar akan sikap Ais. Di sini bukan abahnya tidak boleh, tapi Ais harus mengerti bahwa keadaannya sekarang berbeda. Nah, kalimat di sini menyadarkan Ais bahwa hidupnya kini berubah dan Ais mulai beradaptasi dengan lingkungannya dan teman-temannya. Meski sederhana tapi mereka peduli. Ais pun melewati masa itu dan kembali pada dirinya yang ceria dan nurut pada abah dan emaknya. Sehingga abah, emak, Ara dan juga Agil berkumpul menjadi keluarga yang rukun lagi. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.